Ya, mohon maaf ini agak jauh dari waktu yang sudah ditentukan. Cuman saya tetap coba bawakan, semoga ini bisa jadi bahan pembelajaran untuk persiapan ujian nanti. Jadi untuk prinsip pertukaran gas, sebenarnya ini berhubungan dengan materi yang sebelumnya kita bahas. Jadi bagaimana sebenarnya eh, mekanisme pernapasannya kita yang secara garis besar itu terjadi melalui 3 tahapan, yaitu ventilasi, perfusi, dan difusi. Ya, untuk pertukaran gas ini terjadi di 2 tempat, yaitu antara udara atmosfer dengan kapiler paru atau pembuluh darah yang ada di paru, dan udara yang ada di kapiler paru dengan udara yang ada di jaringan yang membutuhkan metabolisme atau sisa hasil metabolisme itu. Ini sedikit skematik bagaimana sebenarnya pertukaran gas itu terjadi, ya, yang dimulai dari paru-paru melalui proses ventilasi. Jadi dari ventilasi ini masuklah oksigen, dan dari hasil metabolisme dihasilkan karbon dioksida yang melalui proses ventilasi juga akan dibuang melalui proses ekspirasi, yaitu gas karbon dioksida. Setelah melalui proses inhalasi atau inspirasi, pada ventilasi dimasukkan gas oksigen bertekanan tertentu yang nantinya akan mengalami proses difusi sama halnya dengan karbon dioksida yang sudah melalui proses metabolisme. Untuk difusi ini, kalau dia yang berdifusi itu adalah oksigen, maka prosesnya kita namakan adalah proses oksigenasi. Kalau misalnya yang berdifusi itu adalah karbon dioksida, maka prosesnya kita sebut sebagai proses deoksigenasi. Nah, proses oksigenasi ini nantinya akan dibantu oleh kardiovaskular untuk menghantarkan oksigen yang sudah berdifusi tadi ke dalam pembuluh darah atau ke dalam vaskular melalui jantung kiri, yang akan ditransport melalui sirkulasi besar ke seluruh tubuh, yang ditransport nanti ke jaringan yang membutuhkan oksigen tersebut untuk proses metabolisme. Nah, ketika akan sampai di jaringan, tentu saja akan melalui proses perpindahan gas lagi, pertukaran gas lagi. Nah, di situ ada proses difusi lagi. Sama halnya dengan setelah melakukan proses metabolisme, karbon dioksida yang dihasilkan nanti akan ditransportasikan lagi melalui aliran darah oleh sistem kardiovaskular, nanti akan sampai ke jantung kanan. Nah, jantung kanan ini yang membawa darah yang tinggi kadar karbon dioksidanya akan diteruskan ke paru untuk dibuang melalui proses yang sama pada saat oksigenasi terjadi. Nah, pertukaran gas ini terjadi secara difusi pasif sederhana melalui gradien tekanan parsial. Jadi gradien tekanan parsial ini yang memungkinkan terjadinya perpindahan gas dari satu kompartemen tadi ke kompartemen yang lain. Yang mana udara atmosfer sebagai udara yang dihirup pada saat proses pernafasan itu adalah udara yang sebenarnya dia adalah campuran dari gas-gas dengan tekanan total 760 mm air raksa di permukaan laut atau kita sebut sebagai 1 atmosfer. Nah, tekanan gas ini ternyata 79%-nya adalah gas nitrogen dengan tekanan parsial 600 mm air raksa dan 21%-nya oksigen. Nah, kadar oksigen 21% inilah yang eh, dimasukkan melalui proses respirasi atau ventilasi sehingga nanti utilisasi dari oksigen ini bisa terjadi pada tingkat seluler. Ini ya, jadi eh, kalau untuk pertukaran gas di sirkulasi paru itu, kalau untuk di paru sendiri itu ada namanya rasio ventilasi perfusi. Rasio ventilasi perfusi ini adalah rasio dari bagaimana aliran udara berbanding dengan aliran darah yang ada di sirkulasi jaringan alveolar itu. Nah, untuk ventilasinya tentu saja mengikuti hukum fisika dari udara
menempati tempat yang lebih tinggi, sehingga untuk ventilasi itu cenderung, kenapa deh? Oh ya, oke saya lanjutkan ya. Jadi tentu saja untuk bagian atas paru ventilasi itu akan lebih tinggi. Karena itu tadi ya, aliran udara akan selalu atau pergerakan udara itu akan selalu mengikuti hukum fisika dari si udara ini. Dia akan selalu menempati tempat di bagian atas sehingga ventilasi akan cenderung lebih besar Guys, nilainya ini apa? atau rasionya Apa saya antara ini? ventilasi dan perfusi itu akan lebih Mungkin, mungkin saya kan. besar nilainya kalau di bagian atas paru karena nilai ventilasinya jauh lebih besar dibanding nilai perfusinya. Nah, berbanding terbalik Kita dengan punya perfusi karena dari perfusi ini dipengaruhi oleh jangan aliran memang darah yang habis. ada di kapiler atau pembuluh darah yang ada di alveolar sehingga perfusi ini akan meningkat dengan pesat nilainya atau alirannya itu pada bagian bawah paru. Ya, mengikuti hukum fisika juga cairan dengan gaya gravitasi sehingga rasio ventilasi perfusi yang eh, sangat rendah itu terjadi di bagian bawah paru. Nah, hal ini akan berhubungan dengan Jadi bagaimana saya ini mekanisme dari pindah perpindahan atau sama pertukaran gas pindah. ini yang dipengaruhi oleh rasio ventilasi dan perfusi, di mana rasio ventilasi ini harus kurang lebih nilainya kira-kira 80-an persen, sehingga pertukaran gas itu bisa terjadi. Nah, pertukaran gas yang diharapkan adalah di bagian grafik yang kanan. Pertukaran gas yang diharapkan adalah O2 dengan tingkat gradien tertentu di kapiler atau di kapiler alveolar itu akan berpindah ke sirkulasi paru. Sirkulasi paru yang dimaksud ini vaskular di paru sehingga udara yang teroksigenasi tadi yang sudah kaya akan oksigen akan dibawa ke jantung kiri, atrium kiri lebih tepatnya untuk nanti disalurkan melalui ventrikel kanan ke seluruh tubuh. Sama halnya kalau misalnya sudah terjadi proses metabolisme, kadar CO2, tekanan gradien CO2 atau karbon dioksida akan meningkat di jaringan yang nantinya akan melalui proses perfusi lagi atau pertukaran gas ke sirkulasi yang akan dibawa nanti ke sirkulasi paru kembali untuk dilakukan proses ekspirasi. Ya. Nah, untuk difusi gas sendiri dari gas O2 dan alveolar itu baik itu O2 dan alveolar atau CO2 dan kapiler paru itu mengikuti atau menurut hukum Fick dijelaskan bahwa kecepatan difusi suatu gas melewati suatu membran itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan, kelarutan gas, tekanan parsial, ketebalan membran, dan berat molekul. Dalam hal ini, kesemuanya ini akan mempengaruhi apakah kecepatan difusi suatu gas itu akan meningkat atau malah terhambat. Ya. Nah, untuk tekanan parsial sendiri, tekanan parsial itu adalah tekanan yang ditentukan oleh konsentrasi gas-gas yang ada. Untuk tekanan 1 atmosfer, kalau oksigen dengan 21%, eh, 21% kadar gas yang ada di 1 atmosfer, itu nilainya atau tekanannya itu 160 mm air raksa. Ini jauh lebih dari cukup untuk melakukan proses pertukaran gas di kapiler alveoli. Karena tekanan gas di kapiler alveoli itu hanya 100 mm air raksa sehingga pertukaran gas bisa terjadi. Sama halnya kalau misalnya di tekanan gas karbon dioksida di alveoli yang nilainya di alveoli itu hanya 40, sedangkan yang masuk di sirkulasi paru itu dengan tekanan gas CO2 itu adalah 45, sehingga terjadi perpindahan gas atau pertukaran gas. Yang intinya adalah perbedaan tekanan parsial ini akan menyebabkan terjadinya perpindahan atau pertukaran gas yang memungkinkan terjadinya metabolisme aktif yang sifatnya aerob ya, karena ini melibatkan oksigen.
Nah, ini sedikit gambaran apa yang sebenarnya dilalui oleh si gas ini ketika dia akan dihantarkan, baik itu oksigen maupun karbon dioksida. Jadi mulai dari lapisan-lapisan yang ada di alveolar, ruang-ruang interstisial, kemudian lapisan di endotel, sampai ke sel darah merah, dia harus menembus berbagai membran dengan syarat-syarat tertentu, mulai dari tekanan parsialnya, laju gasnya, konsentrasi gasnya, dan hal-hal tadi yang disebutkan pada saat hukum Fick dijelaskan. Ya. Ini sedikit gambaran apa saja yang dilalui oleh gas-gas tersebut, baik itu oksigen maupun karbon dioksida. Ya, yang membawa itu sel darah yang membawa itu tetap sel darah merah, baik itu karbon dioksida maupun oksigen. Cuman memang nanti akan berbeda konsentrasinya, akan membeda porsi-porsinya. Nah, sedikit kita bahas mengenai membran gas darah. Jadi membran gas darah ini adalah lapisan cairan yang membatasi alveolar dan mengandung campuran fosfolipid atau surfaktan. Lapisan epitel alveolar ini sangat tipis, dia semacam membran basalis. Nah, kemudian setelah melalui epitel membran basalis, nanti akan masuk ke ruang intersisial. Dari ruang intersisial nanti dia akan menembus lagi ke membran basal kapiler, kemudian masuk ke membran endotel dari kapiler. Nah, dari endotel ini nanti dia nih, masuk ke plasma darah sebelum dia sampai ke sel darah merah untuk diangkut. Nah, ada yang disebut sebagai waktu penjenuhan Hb oleh oksigen. Hb itu kan sebenarnya dia ada di sel darah merah. Hb itu kan yang mengangkut oksigen. Toh, di teorinya itu sampai 98,5% oksigen itu diangkut dalam bentuk terlarut di Hb. Nah, waktu penjenuhan Hb itu maksudnya waktu yang dibutuhkan oleh eritrosit, waktu yang dibutuhkan oleh eritrosit dalam hal ini Hb untuk mengangkut sebanyak-banyaknya oksigen yang bisa diangkut. Karena kan proses aliran darah itu berlangsung terus-menerus dengan kecepatan tertentu, dengan tekanan tertentu, dan juga oksigen yang bertukar atau berdifusi di alveolar dan kapiler paru itu berlangsung terus-menerus juga pada saat kita bernafas. Secara simultan dia akan saling sinkronisasi yang menyebabkan terjadinya penjenuhan Hb oleh oksigen. Nah, penjenuhan Hb ini terjadi dalam waktu singkat sebenarnya karena kapiler paru itu dia melewati sorry, eritrosit itu sel darah merah, dia melewati kapiler paru itu hanya 0,75 detik dalam keadaan istirahat dalam teori, ya. Namun selama exercise malah kecepatan dari eritrositnya yang melewati kapiler paru itu meningkat 3 kali lipat. Jadi dia hanya butuh waktu 0,25 detik untuk melewati kapiler paru, ya, untuk sampai ke ini vena pulmonalis. Nah, kenapa waktu penyerahan Hb ini penting? Karena dalam waktu sesingkat itu saja eh, oksigen itu dapat terambil secara maksimal oleh kapiler paru yang waktunya itu hanya 0,25 detik. Jadi ini menandakan bahwa dalam keadaan istirahat, oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu jauh lebih dari cukup karena selama exercise saja dengan waktu sekian detik itu penjenuhan Hb oleh gas oksigen di kapiler paru itu dapat terjadi. Ya, jadi ini sedikit grafik yang menunjukkan bahwasanya dengan waktu sekian sepersekian detik itu sudah lebih dari cukup untuk Hb mengalami penjenuhan penjenuhan oleh oksigen sehingga dapat membawa oksigen dengan jumlah yang optimal. Ini nanti akan menjelaskan beberapa kondisi-kondisi patologis di blok-blok berikutnya yang berhubungan dengan kondisi jaringan paru, kondisi pembuluh darah di paru, yang nantinya akan mempengaruhi waktu penjenuhan Hb oleh oksigen, sehingga kadar oksigen yang dihantarkan melalui aliran darah itu tidak dapat mencukupi kebutuhan dari metabolisme tubuh. Ya,
Jadi, adanya hemoglobin ini memiliki peran yang sangat penting dalam membawa oksigen dalam jumlah yang optimal ya. Ini sedikit gambaran skematik. Kalau misalnya tidak ada Hb, maka oksigen oksigen yang dibawa oleh aliran darah itu jauh lebih sedikit dibanding kalau misalnya dia berikatan dengan Hb. Maka jumlah oksigen yang akan dihantarkan itu jauh lebih besar, jauh lebih optimal pada kondisi Hb yang kondisi tersaturasi full oleh oksigen. Nah, ini sudah masuk ke materi transport gas, jadi nanti akan ada penjelasannya lagi. Untuk proses pertukaran gas sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya sebenarnya kalau untuk pertukaran gas itu bagaimana kita melihat apa jalurnya, jalur yang dilalui oleh si gas-gas ini dan apa yang harus dia lalui, ya. Dan apa syarat-syarat sehingga pertukaran gas ini bisa terjadi. Itu yang nanti harus kalian baca-baca ulang lagi. Oke? Ada pertanyaan? 78. Ada yang double ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita melangkah ke penjelasan berikutnya. Tadi itu kan pertukaran gas.